Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita terpaksa menikahi tuan muda Antv. Namun untuk kalian semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, sekedar menyambung tali silaturahmi kita. Kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta menarik untuk kita saksikan. Di mana tuan muda Abimana ini merasakan sakit perut yang sangat sehingga tuan Abimana pun harus dilarikan ke rumah sakit. Hal ini membuat semua orang sangat panik. Terutama Kinanti, ia sangat mengkhawatirkan keadaan tuan muda Abimana saat ini. Sementara itu David, ia curiga siapa yang telah menukar makanan rantang tuan muda Abimana sehingga tuan muda Amana merasakan sakit perut. Dan ketika David sedang melewati taman, tidak sengaja ia melihat Amanda yang saat itu sedang menangis. David pun mendekati Amanda dan menanyakan kenapa Amanda saat ini bersedih. Dan berikutnya juga diceritakan kalau Kinanti ini akhirnya mengunjungi ibu tirinya si Marisa. Meskipun ibu tirinya ini yang telah membuat ibu kandungnya meninggal, tapi ia yang baik hati ini akhirnya mengunjungi ibunya. Ketika itu ibunya yang sudah bosan berada di rumah sakit, ia mengatakan kepada Kinanti kalau sebenarnya ia sangat menyayangi Kinanti dan selalu memikirkan Kinanti. Maklum saja ibu tirinya nih agar dikasihani oleh Kinanti dan ia bisa cepat-cepat keluar. Episode kemarin diceritakan kalau Kinanti ini membuatkan kue ulang tahun untuk tuan muda Abimana. Bersama si bibi Oh My Kinanti membuatkan kue cake untuk tuan muda Abimana. Namun sayangnya kue tersebut pun gosong. Tapi bibi Oh My menyarankan kepada Kinanti agar memoles kue tersebut biar tidak kelihatan gosong. Dan di scene berikutnya ternyata si Anita ini mengalami gangguan jiwa. Ia mendatangi kantor Abimana dan mengadukan kepada Abimana kalau Kinanti ini telah meracuni dirinya. Namun Abimana tidak percaya dengan kakaknya ini karena ia yakin kalau Kinanti itu adalah orang baik. Tentu saja tuan muda Abimana ini sangat marah kepada kakaknya. Pertengkaran antara Abimana dengan kakaknya si Anita nenek lampir ini pun terjadi. Dan Abimana yang dilanda emosi ini akhirnya pulang ke rumah untuk menanyakan hal sebenarnya kepada Kinanti. Namun sesampainya di rumah rupanya Oma dan Kinanti telah mengadakan surprise untuk tuan muda Abimana. Abimana yang kaget dengan surprise ini pun akhirnya lupa kalau ia pulang ingin menanyakan tentang kakaknya, yaitu Anita. Akhirnya mereka pun mengadakan acara ulang tahun. Pada awalnya Kinanti ini mengatakan kalau acara itu hanya untuk Abimana dan Oma saja. Ia akan pergi ke dalam, namun rupanya Abimana tidak setuju dengan keputusan Kinanti ini. Ia langsung menarik tangan Kinanti untuk ikut bergabung dalam acara ulang tahunnya Abimana. Di mana sebenarnya tuan muda Abimana ini sangat menginginkan jika Kinanti ikut juga dalam acara ulang tahunnya tersebut. Di sini adegan yang sangat romantis pun terjadi. Kinanti memberikan kue ulang tahunnya kepada Abimana dan memberikan kue tersebut kepada Abimana. Rupanya nih guys, kue yang diberikan oleh Kinanti itu rasanya sangatlah tidak enak. Sehingga Abimana pun menyuruh Kinanti untuk memakan kuenya. Dan Kinanti merasakan kalau kue bikinannya ini ternyata tidak enak ya guys.
Akhirnya Kinanti merasa malu kepada tuan muda Abimana dan Oma. Sementara itu si Amanda ini dengan pedenya memberikan kue ulang tahun kepada Abimana yang tertinggal di kantor. Tapi alangkah terkejutnya Amanda ketika tuan muda Abimana malah marah kepadanya karena telah lancang merusak acara ulang tahun mereka bertiga. Padahal Amanda hanya ingin memberikan kue tersebut dan Amanda memberikan kuenya kepada tuan muda Abimana. Tapi tuan muda Abimana ini mengatakan kepada Amanda, sebaiknya kue itu tidak perlu diantarkan ke kantor karena office boy bisa memakan kue itu. Tentu saja Amanda merasakan sangat sakit ketika mendengar ucapan dari tuan muda Abimana. Ia pun langsung pergi dari rumah tuan Abimana dengan perasaan yang sangat sedih dan menangis di jalan. Ketika ia sedang berjalan sendirian, ternyata ada penjahat yang ingin menjamret tasnya Amanda. Untunglah ada orang yang membantu Amanda sehingga Amanda pun selamat dari penjamretan tersebut. Dan di rumah tuan Abimana, acara ulang tahun Abimana pun masih berlangsung. Sampailah tiba saatnya Kinanti untuk memberikan kado ulta untuk tuan muda Abimana. Kinanti memberikan foto keluarga Abimana bersama kedua orang tuanya. Melihat foto ini Abimana pun tertegun. Kinanti merasa takut kalau ia salah memberikan kado tersebut kepada Abimana. Namun Abimana malah mengatakan kalau ia sangat menyukai kado dari Kinanti. Dan tuan muda Abimana memeluk Kinanti. Akhirnya Kinanti pun mengucapkan kepada tuan muda Abimana sekali lagi untuk ucapan selamat ulang tahun dan Kinanti mencium mesra tuan Abimana. Nah guys, kita bikin baper semua ya dengan tingkahnya Abimana ini. Tentu saja tuan muda Abimana yang dicium oleh Kinanti ini melotot matanya dan mermelek. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika Kinanti menciumnya. Sementara itu, setelah selesai acara tuan muda dan ulang tahun, tiba-tiba saja Reno ini bikin heboh. Dia mengatakan kalau ibunya hilang karena saat ibunya ini sedang mengalami gangguan jiwa. Hal ini pun membuat semua keluarga panik. Tuan muda Abimana mengajak David untuk mencari Anita bersama dengan Reno. Akhirnya mereka pun keliling mencari Reno. Sementara itu di rumah, Kinanti bersama Oma ini merasa sangat khawatir dengan keselamatannya tuan muda Abimana dan Anita. Reno pun mencari ibunya di rumah sakit, namun Reno tidak menemukan ibunya di sana. Dan ia melaporkan kepada polisi kalau ia saat ini telah kehilangan ibunya. David dan tuan muda Abimana ini pun mencari dan memanggil Anita, namun mereka tidak menemukan Anita. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah dan mengatakan kepada Oma dan Kinanti kalau mereka tidak menemukan Anita. Dan tidak lama kemudian Reno pun pulang ke rumah. Kinanti merasa menyesal karena ia telah membelikan teh itu sehingga Anita menuduhnya memberikan racun kepada dirinya. Namun tuan muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ini bukanlah salahnya Kinanti, namun kakaknya yang saat ini sudah stres dan terlalu curiga kepada semua orang. Yang Reno saat itu juga pulang langsung marah-marah dan menyalahkan Kinanti. Ia menuduh Kinantilah penyebabnya ibunya hilang dan ia mengatakan kepada Kinanti kalau Kinanti ini sangat membenci ibunya dan Kinantilah yang telah meneror ibunya selama ini sambil membentak Kinanti. Tentu saja tuan muda Abimana ini tidak terima istrinya dikatakan begitu
oleh Reno. Ia marah kepada Reno dan hampir saja memukul Reno. Untungnya hal ini dipisah oleh Oma dan Kinanti. Tentu saja Reno tidak terima ya guys, karena ia sangat menyayangi Kinanti. Apalagi sampai Reno menyalah-nyalahkan istrinya, Tuan Muda Abimana tidak akan pernah terima. Padahal kalau Reno ini jujur bersama Anita, semua masalah akan terpecahkan. Namun ini ketidakjujuran mereka sehingga mereka pun harus mendapatkan teror dari Amanda. Dan kecurigaan Tuan Muda Abimana bersama David pun akhirnya ia mencurigai kalau ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarganya karena ia selalu mendapatkan teror di dalam keluarganya. Sementara itu, si Pak Romi ayahnya Kinanti ini sudah mulai terganggu oleh Tiara, adiknya Marissa. Tiara merasakan rupa-rupa sangat ketakutan sehingga Tuan Herman pun menemui Anita. Ternyata jebakan Tiara ini pun berhasil. Om Herman memeluk Tiara sehingga Tiara membalas pelukan Om Herman. Duh guys, sepertinya Om Herman ini bakalan hancur oleh adiknya Marissa sendiri karena adik Marissa ini ingin menghabisi hartanya Om Herman. Dan ketika di tempat tidur, Tuan Muda Abimana melihat Kinanti yang saat ini sedang tidur. Ia memandang wajah istrinya ini sambil melihat kado ulang tahun yang istimewa diberikan oleh Kinanti. Ia sangat sayang kepada foto kedua orang tuanya. Inilah kenang-kenangannya kepada kedua orang tuanya yang saat ini telah meninggal dunia. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.